para kalian semuanya, dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan video kali ini saya akan meramalkan zodiak Taurus di tahun 2022. Bagaimana untuk asmara dan juga keuangannya, karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain kok Taurus diramalkan kapan nih di tahun depan. Oke, saya akan meramalkan itu semua, tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket sama seseorang, pengen dilihat kecocokannya, cocok apa enggak. Jadi kalau nggak cocok, kalian nggak buang waktu yang sia-sia ya. Kalian bisa DM ke Instagram saya @marcewen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, ataukah kalian punya permasalahan yang udah di ujung tanduk, rumah tangga hampir cerai, banyak perselingkuhan, ada pihak ketiga, keempat, kelima yang mengganggu rumah tangga Anda dan kalian bingung, bimbang, butuh solusi, silahkan kalian DM ke Instagram saya @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan ya bagaimana tentang asmara dan juga keuangan Taurus di tahun depan atau di tahun 2022 ya. Saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu ya. Zodiak Taurus ini memiliki sifat karakter yang pertama, orangnya itu mandiri ya. Orangnya itu segala sesuatunya itu dikerjakan dengan sendiri dan dia itu nggak pernah mau ngerepotin orang lain. Sebisa mungkin dia itu direpotin lebih suka dibandingkan ngerepotin orang lain. Taurus tuh seperti itu ya. Orangnya mandiri, bisa diandalkan dalam segala hal. Artinya secara perekonomian bisa diandalkan, secara tanggung jawab, kedewasaan, soal anak istrinya, orangnya itu bisa diandalkan banget pokoknya. Taurus tuh seperti itu, orangnya dewasa. Tapi Taurus ini kadang-kadang memiliki ego yang tinggi. Orangnya kadang nggak mau ngalah, pengen menanya sendiri, pengennya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, kadang seperti itu. Tapi kalau saya lihat Taurus ini tipe karakter orang pekerja keras dan dia itu berani belajar sesuatu hal baru. Jadi kalau misal memang ada usaha yang memang baru ngetren gitu ya, Taurus tuh orangnya berani mencoba, berani usaha, gercep, gerak cepat gitu ya, mengambil keputusan sebelum usaha itu diambil oleh orang lain. Nah, Taurus seperti itu. Dia orangnya itu mudah menyesuaikan diri dan mudah belajar sama orang baru. Intinya seperti itu ya. Nah, makanya kemungkinan dan potensi untuk suksesnya itu tinggi Taurus ya. Nah, walaupun nggak semua karakter Taurus sama, tapi rata-rata karakter Taurus itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu mandiri, bisa diandalkan dalam segala hal, secara perekonomian, secara keluarga bisa diandalkan, nggak suka ngerepotin orang lain, lebih mending direpotin. Orangnya egonya tinggi gitu ya, kadang-kadang keras kepala, tapi dia tipe karakter orang yang pekerja keras dan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, Taurus ini memiliki beberapa zodiak yang cocok sama Taurus. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces sama Taurus cocok ya. Pisces ini orangnya instingnya kuat dan intuisinya tajam. Jadi kalau pasangannya selingkuh, pasangannya mulai nggak sayang, Pisces ini orangnya paling peka banget gitu ya. Jadi instingnya kuat, intuisinya tajam ya. Dan Pisces ini orangnya sedikit bicara dan banyak bekerja. Dia tuh nggak banyak ngomong, tapi banyak melakukan kenyataannya. Yang penting actionnya, yang penting dia tuh sukses gitu. Terlihat no profile, tapi di belakang dia tuh sukses, seperti itu. Nah, Pisces tipe karakter orang yang memang orangnya secara perasaan moodnya itu nggak stabil dan naik turun. Kadang kemudian kadang semangat, kadang malas-malesan, contohnya kayak gitu ya. Orangnya berjiwa perasa, mudah kasihan, mudah secara perasaan sensitif, mudah nggak enakan, mudah tersinggung, tapi dia orangnya penyayang. Kalau udah satu, dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan. Pada dasarnya Pisces sama Taurus tuh sama-sama tipe karakter zodiak setia, makanya mereka cocok dan klop saling melengkapi juga ya. Zodiak kedua yang cocok sama Taurus adalah zodiak Cancer. Zodiak Cancer sama Taurus cocok karena mereka berdua juga sama-sama zodiak setia. Zodiak Cancer ini orangnya setia, bisa diandalkan, dan orangnya ini kalau misal udah klop sama satu orang, oh dia sayang banget, bahkan cemburuannya itu tinggi gitu ya. Orangnya protektif, nggak boleh inilah, nggak boleh itu, dan sebagainya ya. Kalian tahu sendiri orang cemburuan itu seperti apa ya. Asalkan tidak berlebihan, itu merupakan suatu bumbu dalam percintaan, tapi kalau berlebihan itu akan membuat hubungan jadi menyebalkan ya. Artinya orang diprotektifin itu sebel loh pada dasarnya, tapi kalau dicemburinya kadang-kadang itu seneng gitu loh pada dasarnya. Daripada nggak cemburu sama sekali, oh berarti tanda tanya sayang apa enggak nih gitu ya. Tapi kalau saya lihat zodiak Cancer ini orangnya tipe karakter yang protektif pada dasarnya, karena dia pengekang dan dia itu setia ya. Orangnya suka memberikan kejutan, suka memberikan hadiah spesial terhadap pasangannya, halus, orangnya lemah lembut juga terhadap pasangannya, jadi nggak kasar memperlakukannya. Nah, mereka berdua juga cocok saling melengkapi dari segi sifat dan juga karakternya. Nah, zodiak ketiga yang cocok sama Taurus adalah Scorpio. Scorpio ini orangnya pekerja
pekerja keras, selalu pantang menyerah dalam hal apapun. Bahkan rela kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi, akan dibela-belain demi mimpi dan masa depannya. Dia tipe karakter zodiak yang memang melihat hidup dari sisi pahitnya, bahkan tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain. Orangnya selalu berpikir optimis dan orangnya itu selalu punya banyak teman, punya banyak relasi, sehingga kalau punya bisnis juga banyak yang larisin gitu ya. Nah, Scorpio sama Taurus cocok juga, mereka klop saling mendukung antar karirnya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ada 3 zodiak yang cocok sama Taurus, ada Pisces, ada zodiak Cancer, dan juga ada zodiak Scorpio. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut gak cocok sama Taurus ya, bisa juga Taurus Libra cocok, Taurus sama Aries cocok, bisa. Karena semua tergantung dari sifat dan personality kalian masing-masing ya. Kalau bisa saling ngalah pastinya akan baik-baik aja. Tapi nanti saya akan meramalkan bagaimana untuk asmara dan juga keuangannya di tahun 2022. Saya akan mengambil 2 kartu dari kartu ramalan ini dan akan saya artikan satu persatu kira-kira bagaimana, karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain Taurus ya. Kemarin Gemini udah saya ramalin, jadi kalian yang punya zodiak Gemini atau pasangan kalian Gemini silahkan nonton di video saya yang kemarin ya. Sudah saya upload tentang zodiak di tahun 2022 Gemini ya. Saya akan mengambil 2 kartu untuk Taurus, yang pertama untuk asmaranya dan yang kedua untuk keuangannya ya. Saya satu kartunya. Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmara Taurus terlebih dahulu. Terus yang kedua untuk keuangannya bagaimana di tahun 2022, karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain ya. Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama. Di kartu yang pertama ini saya lihat simbolnya ada kartu Nine of Pentacles, teman-teman. Kalian lihat di kartu yang pertama, di sini ada seorang wanita mengenakan baju putih, memegang merpati, dan di sampingnya ada 9 koin emas. Saya bilang untuk asmara kalian harus bisa membuka lembaran baru di tahun 2022. Karena kalau saya bilang lupakan masa lalu, move on gitu. Ada sesuatu hal yang membuat sakit hati atau mantan kalian masih menghantui kalian di tahun 2022 ini. Kalau saya bilang kalian tuh memang harus move on dan harus segera memulai lembaran baru. Karena kalau tidak seperti itu akan menghambat jodoh baru yang akan datang sama kamu. Mau sampai kapan kamu keinget sama mantan kamu terus gitu ya? Nggak akan ada selesainya. Justru dengan kamu membuka lembaran baru itu akan membuat peluang-peluang baru untuk jodoh yang datang ke kamu, seperti itu. Kalau saya bilang seperti itu, karena 9 koin emas ini artinya adalah banyak harapan, banyak orang-orang baru yang akan masuk dalam kehidupan kamu dalam percintaan, terutama buat kalian yang single ya. Artinya nanti akan banyak yang suka, banyak yang ngejar kamu gitu ya. Kalau kalian wanita ya, akan ada cowok-cowok baru yang deket sama kamu lagi, akan ada cowok-cowok baru yang memang menyatakan perasaan sama kamu. Itu banyak di tahun 2022 nanti. Intinya kamu harus selektif dalam memilih ya. Jadi kalau misal kalian dibilang sama orang kamu sih nggak dapet jodoh karena kamu banyak milih-milih, saya ingatkan sekali lagi ya, namanya jodoh itu memang harus milih. Kalau nggak milih nggak mungkin dong kamu belanja baju aja milih gitu. Aduh bagus yang mana ya, bagus ini atau ini ya, minta pendapat ke orang lain. Nah beli baju aja milih yang sesederhana itu. Apalagi jodoh itu untuk teman hidup selamanya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai ada perceraian. Yang namanya jodoh ya harus milih. Kalau kalian nggak milih nanti hidupnya nggak bahagia gimana? Kalau cerai gimana? Kalau nggak cocok gimana? Kalau ternyata dianya kasar, kamunya nggak suka dikasarin gimana? Ya intinya kamu harus menimbang itu semua gitu loh. Jadi harus milih, harus ada PDKT-nya dulu minimal setengah tahun atau 1 tahun untuk bisa mengenal karakteristiknya. Intinya seperti itu. Kalau saya bilang di kartu yang pertama banyak peluang-peluang baru dalam hal asmara. Bagi yang single ini merupakan hal baik di tahun depan ya. Intinya banyak yang mendekat dan banyak orang-orang baru yang masuk dalam kehidupan kamu. Intinya kamu harus selektif. Intinya lupakan masa lalu yang menyedihkan, mantan-mantan kamu yang kelam yang masih menghantui pikiran kamu, lupakan semuanya. Pokoknya seperti itu ya. Ini untuk asmaranya, nanti saya akan di kartu yang kedua untuk keuangannya bagaimana. Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, ataukah kalian punya permasalahan pribadi, pengen dilihat kok cocok nggak aku sama pasangan aku. Jadi kalau nggak cocok kalian nggak buang waktu yang sia-sia ya. Kalian bisa DM ke Instagram saya di @marshawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Selanjutnya di kartu yang kedua untuk keuangan Taurus, kita akan lihat. Saya selalu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua bagaimana untuk keuangannya di tahun 2022 ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Di kartu yang kedua ini adalah ada kartu King of Swords, seorang raja memegang pedang. Raja adalah simbol suatu ketegasannya. Jadi di tahun 2022 ini sebenarnya kamu tuh harus tegas terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu memang sudah cukup modal, kalau kamu sudah cukup pengalaman,
dalam hal pekerjaan kamu yang dijalani sekarang, kamu tuh harus berani keluar dari zona nyaman kamu. Di tahun 2022 ini saat yang tepat untuk kamu keluar dari zona nyaman. Kalau kamu stuck di zona nyaman, kamu nggak akan berkembang dan akan flat selama 1 tahun ke depan. Jadi intinya kamu harus berani berubah. Kalau kamu kepengen meningkat ya secara penghasilan, kalau kamu pengen meningkat lagi secara karir, kamu harus berani keluar dari zona nyaman. Mungkin kadang-kadang kamu tuh punya angan-angan, oh aku pengen punya usaha nih, oh aku pengen buka usaha kuliner nih, contohnya kayak gitu. Tapi kamu kadang-kadang nggak berani karena kamu nggak punya mental untuk menghadapi usaha kamu. Contohnya, aduh takut bangkrut, aduh takut nggak laku, gimana ya, modalnya dari mana ya, nanti yang ngurusin siapa. Nah kamu tuh kebanyakan mikir hal-hal yang seperti itu gitu loh. Makanya kadang-kadang ada rasa takut yang kamu rasa gitu ya, kamu pendam untuk membuka suatu usaha baru. Contohnya seperti itu ya, contohnya mungkin kalian merasakan sesuatu hal yang mungkin serupa seperti yang saya katakan. Tapi intinya kalau saya bilang kamu harus berani keluar dari zona nyaman, dan ini adalah simbol suatu ketegasan raja memegang pedang. Jadi intinya kamu harus tegas sama diri kamu sendiri. Kalau kamu pengen sukses ya kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu. Saya rasa akan ada kesempatan dan akan ada peluang. Gak usah takut jatuh. Orang belajar naik sepeda pun pernah mengalami jatuh. Nah dengan mengalami jatuh akhirnya lancar naik sepedanya. Nah kamu pun juga harus seperti itu. Kalau kamu buka usaha, gak usah takut rugi. Rugi itu dipikir nanti. Intinya kalau saya bilang kamu harus siap dulu. Secara mental harus percaya diri. Silahkan biar ada pengembangan. Karena kalau tidak seperti itu kalian pasti akan stuck di zona nyaman kamu. Untuk keuangan overall kamu banyak peluang juga, dan harus tegas sama diri kamu sendiri. Maka akan ada kesuksesan di tahun 2022 nanti ya. Itu tadi teman-teman yang saya lihat untuk asmara juga keuangannya. Ini saya review ulang lagi. Untuk kartu yang pertama untuk percintaan, harus move on dari mantan, hilangkan masa lalu yang buruk, dan sekarang mulai lembaran baru di tahun 2022. Karena kalau saya lihat akan banyak orang-orang baru yang masuk dalam kehidupan kamu yang akan membuat kamu bimbang bakal memilih yang mana ya. Nah di kartu yang kedua simbolnya King of Swords, harus tegas terhadap diri kamu sendiri dan harus berani mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman ya. Keduanya adalah kartu yang positif untuk Taurus di tahun 2022. Yang kemarin penasaran, udah saya ramalkan di video kali ini, dan nantinya pasti saya akan update untuk setiap bulannya ya, bagaimana di tahun 2022 nanti. Ikuti terus. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin secara pribadi ke saya ya, kalian pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket sama seseorang, pengen dilihat kecocokannya. Kalau nggak cocok, kalian nggak buang waktu yang sia-sia, silahkan DM ke Instagram saya @marshawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian punya masalah rumah tangga yang bingung harus diceritakan ke siapa, atau kalian punya perselingkuhan di situ, ada pihak ketiga, keempat, kelima yang mengganggu rumah tangga Anda, dan kalian butuh curhat ke saya, silahkan DM ke saya di @marshawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Sukses selalu buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marshawen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.